Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sabarudin Siagian, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Adalah dosen Prodi S1 Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika atau UPSI Jakarta. Selama 16 tahun mengajar di UPSI, mata kuliah di diampu adalah akuntansi, manajemen keuangan, dan manajemen strategi. Dalam konteks ini, perkuliahan ini, sertos ini, saya berikan manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan perencanaan, pengadministrasian, pengolahan, dan evaluasi terhadap kondisi keuangan dalam rangka mencapai laba, meningkatkan laba, dan meningkatkan nilai perusahaan atau disebut dengan the price of stock atau nilai saham. Tujuan dari manajemen keuangan ini adalah pertama, memastikan semua kewajiban perusahaan dibayar. Kedua, mengoptimalkan laba dan nilai perusahaan atau disebut dengan the price of stock, nilai saham perusahaan. Ketiga, menghitung dan mengurangi risiko keuangan perusahaan. Mengurangi bagaimana perusahaan itu, manajer keuangan itu atau direktur keuangan mengurangi risiko keuangannya. Apakah moderat? Sehatnya akan berpendidikan mungkin moderat. 4. Menyusun capital structure, struktur permodalan, menjaga likuiditas perusahaan atau disebut cash flow dan cash flow. Keenam, membuat rencana keuangan perusahaan. Terakhir, melakukan interaksi kepada lembaga keuangan, perbankan, non-perbankan. Dalam diskusi manajemen keuangan ini yang selaras dalam manajemen keuangan ini dalam konteks rencana pembelajaran semester manajemen keuangan di Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta ini antara lain: 1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Kedua, mahasiswa dapat menerapkan konsep nilai waktu uang atau time value of money dan melakukan penilaian harga surat berharga atau dikatakan evaluasi of sekuritas. Berikutnya, mahasiswa mampu melakukan analisis rasio keuangan atau dikatakan financial ratio analisis dan working capital atau modal kerja. 4. Mahasiswa mampu menganalisa sumber modal dan menentukan kebijakan dividen atau dividend policy. Kelima, dapat mengolah piutang dan kas serta melakukan analisis investasi. Ini yang kita buat nanti untuk pembelajaran kepada mahasiswa juga. Itu capital budgeting ataupun penganggaran modal disebut juga itu. Terakhir, dapat melakukan analisis big event point atau tindak impas. Atas dasar itu, UPSI memberikan materi-materi perkuliahannya dalam manajemen keuangan antara lain konsep dasar manajemen keuangan, kedua nilai waktu uang, ketiga konsep penilaian sekuritas, keempat analisa rasio keuangan, kelima manajemen modal kerja dan manajemen persediaan, keenam adalah manajemen piutang dan kas, ketujuh analisa keputusan investasi, ke-8 sumber modal dan kebijakan dividen, 9 analisa break even point, terakhir manajemen keuangan internasional. Nah, dalam pengajaran itu menyampaikan kepada mahasiswa ada 3 metode yang saya kasihkan, yaitu pertama, bagaimana mengajarkan pengajaran ataupun disebut delivery. Kedua, interaksi kepada mahasiswa. Ketiga, nilai hasil pembelajaran atau assessment. Nah, poin untuk mempelajari mengantarkan perkuliahan. Biasanya saya membuat apa? Biasanya saya menggunakan literatur dari buku asing. Saya gabungkan dengan slide basic. Ketiga, setelah itu saya combine, saya masukkan, saya upload ke my best atau dikatakan e-learning basic.
Ketiga, saya membuka ruang juga kepada mahasiswa untuk dialog dalam proses interaksi. Ketiga, saya juga memberikan PR tugas-tugas kepada mahasiswa terkait dengan materi. Berikutnya adalah dalam pembelajaran itu yang penting karena ini adalah mata kuliah manajemen keuangan adalah project learning based learning adalah MK ini atau dikatakan disebut manajemen keuangan ini adalah tidak memperlakukan ujian UTS dan UAS, semuanya berbasis project per kelompok mahasiswa. Berarti dalam proses perkuliahan itu sepanjang perkuliahan itu setelah UTS diskusi dalam membuat project. Dalam perkuliahan itu sendiri saya tekankan juga bagaimana memotivasi mahasiswa untuk belajar sukses di korporasi atau perusahaan. Memotivasi sangat penting untuk suksesnya pembelajaran. Terakhir, sebagai saya seorang yang bekerja 15 tahun di korporasi, kantor pusat sebuah bank di Jakarta, saya juga menjelaskan kepada mahasiswa saya bagaimana proses manajemen keuangan itu di korporat seperti perbankan. Terakhir, assessment ini karena ada konsekuensi PBL ini, project based learning ini tidak ada UAS dan UTS, berarti fokus kepada tugas yang saya berikan secara kuis dan juga kepada makalah yang mereka buat begitu. Itulah dasar penilaian saya. Pertama, nilai yang pertama, asesmennya adalah pertama kehadiran 20%, tugas 25%, projectnya 50%. Cukup. Setelah itu saya terangkan dalam bentuk perkuliahan dengan anak-anak yang topiknya adalah keputusan investasi keuangan ataupun dikatakan penganggaran modal ataupun dikatakan juga capital budgeting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Sekarang kita mata kuliah metode penilaian investasi atau disebut juga dengan capital budgeting atau disebut juga dengan penganggaran modal. Ya. Syarat mata kuliah dapatkan materi kuliah ini syaratnya adalah kalian harus tahu pertemuan 3 kali. Materinya adalah time value of money, nilai dari waktu uang. Syarat untuk mendapatkan kuliah ini. Karena ini terkait dengan nilai waktu uang. Dalam materi apa? Pertama kita waktu kuliah dulu time value of money kan disuruh menghitung nilai waktu uang future value dan present value. Baik event yang sama maupun non event yang proceednya yang berbeda-beda jika unevent. Kalau dengan event streamingnya aliran data uangnya, proceednya aliran uang yaitu sama. Jadi waktu time value of money atau nilai waktu uang kita menghitung nilai waktu uang. Jadi syarat mendapatkan benar untuk kuliah ini metode penilaian investasi syaratnya adalah time value of money, yaitu menghitung nilai waktu uang, future value masa depan dan saat ini. Nah, sekarang apa disebut dengan metode penilaian investasi itu? Yaitu segala penganggaran dana kita yang kita gunakan untuk aktivitas tetap ataupun sekuritas kita disebut juga penilaian investasi. Makanya dikatakan investasi itu ada 2 deh. Yaitu pertama adalah investasi dalam bentuk sekuritas atau dikatakan kedua dalam bentuk fisik disebut dengan fixed asset ataupun dikatakan aktiva tetap. Dalam aktiva finansial atau non fisik yang kita sering ajarkan pertemuan 5 kali itu atau 6 itu bond valuation and stock valuation. Bagaimana mengtaksasi valuasi saham dan surat berharga. Nah sekarang kita lari ke fisik, memang fisik, investasi dalam bentuk fisik, aktiva tetap. Apa itu? Truk, mesin, peralatan dan lain-lain, gedung itu dikatakan aktiva tetap dalam fisik yang kita bicarakan saat ini. Kalau finansial sudah kita bicarakan dalam bentuk non finansial, yaitu bagaimana menghitung harga saham, the price of the stock. Kedua adalah menghitung bond, obligasi, utang berjangka panjang.
Sekarang saatnya kita menghitung bagaimana layak nggak proyeknya itu. Bagaimana kita beli suatu apa, gedung, mesin, menguntungkan nggak atau tidak. Itulah disebut dengan capital budgeting ataupun disebut penganggaran, atau dalam konteks kuliah kalian ini di tugas kita ini disebut dengan materinya metode penilaian investasi, investment valuation. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya. Metodenya dikatakan di sini ada 4. Metode payback period. Kedua, metode present value. Ketiga, metode internal rate of return atau IRR. Keempat, metode accounting rate of return berdasarkan akuntansi. Nah, pertama dulu deh. Yang pertama dikatakan katakan, kita baca dulu, saya nggak belajar agak kurang apa. Saya baca dulu nih. Nilai investasi real adalah mesin, truk, gedung. Perlu kita analisis atau nilai apakah layak menguntungkan untuk membeli aset tersebut. Metode cara menilai pembelian aset tersebut dengan cara dikatakan metode payback period 1, metode net present value atau NPV, metode katakan ketiga metode internal rate of return, terakhir berdasarkan akuntansi. Nah, sekarang kita satu persatu dulu yang kita jelasin deh. Nah, payback adalah dikatakan bagaimana investasi itu dilihat dari sisi waktu. Makin cepat dia, proyeknya pengembaliannya cepat, itu proyeknya dikatakan layak. Batasnya, jika cara menilainya, jika dikatakan taksasinya, dikatakan proyeknya itu wajarnya 3 tahun. Jika di bawah 3 tahun pekerjaannya yang kita kerjakan proyek itu masih di bawah 3 tahun, berarti layak. Di atas 3 tahun tidak layak. Makanya metode payback itu adalah dikatakan berdasarkan waktu. Oke, kita baca dulu apanya. Definisi adalah penilaian investasi dengan memperhatikan periode berapa tahun investasi ini kembali. Yang perlu diketahui pada metode adalah berapa dana yang dikeluarkan untuk membeli aset itu, berapa dan aliran kas yang masuk. Nah, inti daripada ini adalah metode payback ini intinya adalah berapa tahun sih pengembalian proyek itu. Nah, rumusnya yaitu payback period adalah jumlah investasi dibagi prosit tahunan. Apa artinya ini dari prosit itu? Aliran dana yang masuk ke perusahaan tiap tahun. Sedangkan investasi awal adalah investasi ini jumlah investasi awal kita. Misalnya jika kita membeli mesin. Nah, investasi misalnya kita membeli mesin itu. Membeli mesin itu misalnya 5 miliar. Berapakah? Ya, dalam miliar itu berapa 5 miliar? Dalam 5 tahun 5 kali periode itu berapa hasilnya? Ya. Oh ya. Jadi kita bandingkan antara jumlah investasi kita, jumlah prosit yang masuk, jumlah aliran kas yang masuk. Dihitung dari mana prositnya? Yaitu dari keuntungan kita, Ya, oke, kita buat sedikit lagi. Nah, sederhana banget ya. Nih. Diketahui jumlah investasi 6 juta. Oke ya, 6 juta. Kita beli investasi itu 6 juta. Tuh. Nah, jumlah aliran masuk. Kita membeli mesin ya, 6 juta. Sedangkan tahunan yang prosit yang masuk tiap tahun adalah 2 juta. Berarti payback periodnya berapa tahun?
Sekarang kita jika dalam kelayakan investasi base dasarnya dikatakan kalau kita hitung analisis kita ternyata ini pengambil keputusan ya maksud saya ternyata diperkirakan ini proyeknya ini lebih besarnya lebih besar 3 tahun 3 juta berarti di sini 2 tahun berarti andaikan di bawah 3 tahun proyek diambil nggak? Proyek layak. Jika ini di bawah ini 4 tahun sedangkan dasar kita 3 tahun misalnya proyek ditolak atau diterima? Ditolak. Tuh kita metode berikutnya MVP supaya apa? Ringkas. Nah, net present value. Net present value ini ada dikatakan metode net present value. Menghitung aliran masuk datang, ya, nih menghitung aliran masuk datang, ya. Metode payback Metode payback artinya tidak memperhitungkan uang, nilai waktu uang. Sekarang NPV itu memperhitungkan nilai waktu uang. Makanya dikatakan di sini tadi fungsinya, jika kamu mendapatkan kuliah ini, pertama adalah you harus belajar apa? Time value of nilai waktu uang. Jadi disinilah fungsi daripada menghitung present value. Kalau kalian lihat, baik event streaming maupun uneven streaming, jika alirnya sama dan alirannya tidak sama. Oke, sekarang kita MVP. Saya bilang berapakah investasi kita awal? Berapakah investasi kita? Berapakah aliran masuk? Nah, aliran masuk dengan memperhitungkan uang. Ya. Tuh. Aliran masuk. Ini aliran masuk dan investasi memberi mesin andaikan. Nah, inilah dikatakan aliran masuk dengan investasi disebut dengan net present value atau disebut apa? Dengan memperhitungkan nilai waktu uang di sini. Pertanyaan ada yang menanya enggak? Ada yang nanya enggak? Apa deh? Terkait sama real payback ya, itu metode itu kan biasanya ada kelemahannya ya. Ya. Real payback ini kelemahannya apa Pak? Nah, kelemahannya ini deh, payback period adalah tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Hanya menentukan jumlahnya berapa yang masuk, jumlahnya berapa yang keluar. Dengan membagikan berapa proyek investasi itu dibagi oleh yang masuk. Jadi dia lemahnya tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Oke. Berikutnya ada nggak lagi deh? Oke. Apa perbedaan proyek independen dan proyek dependen dalam konteks materi? Oh iya, proyek independen. Dalam materi ini, proyek ini, NPV dan berikutnya nanti satu lagi IRR, internal rate of return, akan memperhitungkan apa nanti? Gua ada proyek D, proyek independen, proyek dependen. Proyek independen artinya proyek merdeka, tidak ada proyek yang lain, nggak ada terkait antara proyek yang lain. Proyek B ada dengan dia proyek A, tidak bersinggungan dengan proyek B dan C. Proyek C apa? Proyek dependen terikat. Materi kuliah kamu kan materi kuliah gue ya dari juga saya. Ya, iya kan? Dependen dan independen. Kalau dependen kan terikat, saling berkaitan. Nih, oke. Jadi dalam proyek ini yang menentukan sebentar sebelum saya jawab ini deh, yang betul metode ini deh. Kalau ini selisihnya positif deh, antara yang masuk dan yang keluar ada selisih plus proyeknya apa? Diterima layak. Jika
penerimaan prosesnya itu dengan memperhitungkan nilai waktu uang dibandingkan dengan barengan dengan investasi awal memberi bisa contohnya jika negatif hasilnya NPV-nya net present value-nya maka proyeknya ditolak. Nah sekarang proyeknya dikatakan begini tadi ada kita ini yaitu katakan apa perbedaan antara proyek independen dengan proyek independen. Proyek merdeka independen merdeka tidak ada saling berkaitan. Ditentukan apa? Proyek merdeka hanya melihat dari positif dan negatif. Bagaimana dengan proyek yang namanya independen? Berarti ada lebih dari satu proyek. Dalam satu proyek ini proyek A. Ada juga proyek B atau B. Dalam mengambil keputusan D ini D, jika dia proyek independen berarti dia proyeknya apa? Yang kita ambil sebagai putusannya adalah jika dia nilainya NPV-nya net present-nya positif. Bagaimana dengan proyek dependen? Saling keterkaitan. Jika itu mengambil keputusannya D adalah NPV yang terbesarlah yang diambil D. Contohnya yang dari apa ini? Yang kedua proyek ini. Proyek A, kita lihat proyek A yang dihasilkan berapa D? Coba hasilnya adalah berapa ini D? 111 juta apa? 111.688. Proyek B adalah berapa? Oke. Mana yang paling baik? Yang paling gede besar? Proyek A. Jadi karena proyek A is more than dikatakan proyek B, so dikatakan proyek A was effective dan proyek B was rejected. Jadi dalam mengambil keputusan ketika dia proyeknya di independen terikat, maka pengambil keputusannya adalah NPV yang terbesar. Sekarang saya tugaskan cara menghitungnya. Cara menghitungnya ini lebih apakah sebelum kita masuk ke internal rate of return. Ini jika nih soalnya dikatakan nih sedikit lagi soalnya nih. Nah kita ambil soalnya tiga. Ferdinand Mardani memiliki dua proyek investasi, proyek E dan proyek B. Proyek E adalah A adalah investasi awalnya berapa? 47 juta apa? Dolar. Sedangkan proyek B dikatakan B adalah memberikan investasi berapa? Kedua proyek itu memiliki tingkat apa? Pengambilan kesalahan. Ini antara keuntungan berbasis risiko dikatakan. Jadi keuntungan sudah diperhitungkan dengan risiko nih. Yang di akuntansi belum memperhitungkan risiko. Dia makanya dikatakan pengambil apa keuntungan yang disyaratkan sudah bersih. Nah, nextnya inilah. Sedangkan atasnya adalah nih streaming event sama. Sedangkan ini uneven tidak sama. Nah, dalam menghitung ini saya bertanya kepada mahasiswa saya. Ada dua pendekatan, yaitu tabular approach, pendekatan tabel, dan pendekatan mathematical approach. Matematika, pendekatan matematika. Nah, saya tidak mau kurang saya senang lagi pendekatan tabular, tabel. Biasanya di buku saya, di buku Bantuan Keuangan itu, di belakangnya ada tabel itu. Saya lebih matematika logik. Itu hanya membantu doang mempercayai menggunakan aja. Tapi bagi saya logiknya benar. Nah, caranya ini pendekatannya. Ini apa? Event kan? Sama. Ya, ini event. Kalau dia matematika, cash flow-nya di sini. Sedangkan keuntungan dia serahkan R itu katakan di sini. Berapa tadi? 10%. Ini menghitungkan nilai waktu uang juga.
Nah sekarang tahun berapa nih? 1. Tahun berapa? 2. Tahun 3. 4. Tuh. Terus ini investasi awal mesinnya. Nah, kamu kalau lakukan proses yang begini nih terus penganggap kalian begini, hasilnya ini deh. Tinggal kalau sudah 12 masukkan keuntungan di 12. Ya. Nah, itu. Hasilnya deh. Ini maksudnya deh. Ini pendekatan matematikal. Lebih gampangnya adalah pakai tabel di bawah buku yang saya kasihkan itu tabel, yaitu tabel ada present value yang unitas. Ya, tahun pertama karena lihat aja tahun persentasenya kecilkan. Kalau pendekatan tabel cepat, tapi saya nggak butuhkan awal, saya kasihkan dulu matematikanya. Tabel itu gampang. Tabel present value tuh lihat yang event kan sama kan, unitas present value unitas. Lihat buat tabelnya, lihat periode apanya, persentasenya, lihat periodenya, pecingkannya dia itu nggak kalikan dengan ini deh, hasilnya dapat. Bandingkan dengan ini, tapi pendekatan matematikanya begitu. Senyum. Tapi untuk perkuliahan pertama saya pisahkan itu berasal dari situ. Jadi pendekatan apa deh? Pendekatan tabel dan pendekatan manual. Nah nextnya sedikit lagi sebelum ini IRR. Ya, IRR. Ya. IRR. IRR ini adalah pendekatan dikatakan internal average, menginterpolasi, menyatukan antara apa? Antara investasi awal kita yang kita kasihkan, yang kita keluarkan dengan menerima apa? Ya, penerimaan. Kita buat dia nol, hasil sama. Tapi kita harus menyatakan dia harus membuat ini menjadi IRR di sini. Samakan aja dengan ini outlay-nya ini investasi awal dengan yang diterima sehingga dia nol. Cara membuat nol apa? Ini dirubah-rubah. Berarti dia IRR internal adalah membuat interpolasi, mencoba-coba, trial and error, mencoba-coba. Ingatkan, mencoba-coba. Jadi cobanya itu nanti di proses akhirnya begini deh. Proses akhirnya. Nah, proses akhirnya begini nih. Nah, pencarian menjadi tepat. Cari yang satu positif present value-nya, cari satu negatif, matchingkan hasil perhitungannya. Sebelumnya nanti kita akan memulai perhitungan lebih detail setelah ini. Terima kasih.